Hai adik-adik, kembali lagi dengan kakak-kakak Rizky. Nah, sekarang kita sudah memuji muliakan nama Tuhan. Kita sudah bersorak bagi Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan ya. Semuanya adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersorak bagi Tuhan, kami sudah memuji Tuhan. Dan saatnya kami mau dengarkan firman Tuhan. Biarkan telinga kami, hati kami dapat dengar dengan baik, menerima dengan baik, supaya firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami. Kami siap dengar firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, nah hari ini kakak mau bercerita firman Tuhan. Ini bukan cerita bohong ya. Ini fakta. Ini terjadi beneran zaman dulu. Nah, adik-adik di sini siapa yang udah pernah naik kapal? Angkat tangan. Angkat tangan. Kakak udah pernah naik kapal. Nah, pada zaman dulu juga ada kapal. Tapi namanya zaman dulu itu bahtera. Ada yang tahu nggak kakak mau cerita apa? Nah, kakak mau cerita tentang Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh ini dulu hidup di zaman dulu. Dia hidup udah lama banget. Sebelum kita ada, Nabi Nuh udah ada. Nah, kita mau dengar cerita tentang Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh buat bahtera? Kenapa sampai zaman itu harus bahtera? Nggak boleh pesawat, nggak boleh yang lain-lain. Nah, adik-adik tahu di dalam Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-22. Nah, di situ nanti adik-adik baca sendiri ya. Di ayat yang ke-9 sampai 22 itu panjang, tapi adik-adik harus belajar membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu kekuatan dalam kehidupan kita semua. Jadi kita harus belajar membaca. Tapi kali ini kakak langsung jelasin aja gimana Nabi Nuh waktu zaman itu dia membuat bahtera. Untuk apa bahteranya? Nah, pada zaman itu Tuhan melihat di keadaan dunia pada saat itu, dunia sedang rusak. Dunia udah banyak orang jahat buat semua hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik gak boleh jadi orang jahat ya, harus jadi orang baik. Tapi pada zaman itu adik-adik tahu ada satu orang yang Tuhan bilang di ayatnya yang pertama, ayat yang ke-9 dikatakan Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Pada zaman itu, pada dunia lagi rusak, dunia lagi hancur karena orang-orangnya jahat-jahat. Ada orang yang Tuhan dapati hidup benar, hidup berkenan, hidup bergaul dengan Allah, yaitu namanya Nabi Nuh. Nah, pada saat itu, pada saat Tuhan lihat dunia udah rusak, tapi Tuhan lihat ada satu keluarga, ada satu orang, ada satu pribadi yang hidup takut akan Tuhan, yaitu Nabi Nuh. Nah, pada saat itu Tuhan punya rencana untuk Tuhan mau musnahkan aja orang-orang jahat. Tuhan mau binasakan aja orang-orang jahat. Karena hati Tuhan udah sakit karena mereka buat jahat, mereka tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Banyak. Mereka mungkin zaman dulu itu anak-anaknya nakal-nakal, parah. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau musnahkan semuanya, kecuali Nabi Nuh. Tuhan mau selamatkan Nabi Nuh. Kenapa? Karena Nabi Nuh hidup berkenan di hadapannya Tuhan. Nah, bagaimana caranya Tuhan selamatkan? Waktu itu Tuhan langsung berfirman sama Nabi Nuh. Tuhan bicara sama Nabi Nuh lewat firman Tuhan. Tuhan datang sama Nabi Nuh. Nabi Nuh dengar suara Tuhan. Tuhan bilang, Nuh, kamu harus buat bahtera. Kamu harus buat kapal yang gede. Nah, kapal yang gede. Di situ ada ukuran-ukurannya. Nah, di ayat 14 di Kejadian 6 itu ada ditulis begini. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat petak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya.
Buatlah bahtera itu bertingkat, bawah, tengah, dan atas. Nah, zaman itu kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan banyak mesin-mesin canggih, alat-alat canggih mau buat kapal, mau buat bahtera. Zaman sekarang mah ada alat-alatnya, bisa angkat pakai mesin, alat-alat berat. Tapi kalau zaman dulu harus dipikul ini, ribet. Zaman dulu ribet pada saat membuat bahtera. Nah, adik-adik tahu nggak? Pada saat dia buat bahtera, nggak gampang. Dia pada zaman itu mungkin diejek dengan orang-orang yang ada zaman itu. Kan orang-orang waktu itu jahat nih. Dibilang, ngapain buat bahtera? Buat bahteranya di situ ngapain? Buat apa? Buat bahtera di tengah hutan, di tempat-tempat yang nggak ada airnya ngapain? Mereka ejek-ejek, Nuh ini kayaknya orang gila deh. Mungkin pada zaman itu karena orang jahat mereka ngejek Nuh. Mereka bilang, kayaknya dia gila deh. Nah, bahkan adik-adik tahu ada namanya kakeknya Nuh, namanya Metusalah. Metusalah itu kakak nggak tahu kenapa dia nggak diselamatkan. Tapi yang pasti karena dia mungkin hidup jahat di hadapan Tuhan, makanya dia nggak selamat. Kalau dia hidup benar, dia selamat bersama Nuh. Metusalah itu kakeknya Nuh. Kalau adik-adik tahu yang namanya Metusalah, orang yang umurnya paling panjang di dunia, itu kakeknya Nuh. Tapi kakeknya Nuh nggak selamat, nggak ikut Nuh. Kakeknya Nuh mati binasa dengan air bah. Nah, waktu itu Nuh buat bersama anak-anaknya. Dia buat sampai jadi bahtera itu. Adik-adik tahu berapa lama dia buat? Itu sekitar 100 tahunan. Lama. Adik-adik aja umurnya berapa tahun ini? Mungkin ada yang 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 6 tahun. Kakak baru 21 tahun. Sedangkan Nuh buat bahtera, adik-adik tahu 100 tahun lebih, lama banget. Nah, tapi Nuh apa? Nuh sabar, Nuh setia. Bahkan Nuh buat sesuai dengan ukuran yang Tuhan kasih. Kan Tuhan kasih ukuran yang kakak baca tadi di ayat 14 sampai ayat 16. Itu Tuhan kasih ukuran. Gak sembarangan ngebuatnya. Nuh buat dengan setia, dengan taat. Kalau dipikir-pikir, ngapain dibuat? Lama banget. Pasti Nuh diejek-ejek. Tapi Nuh tetap setia. Nah, adik-adik tahu? Pada saat bahteranya jadi, turunlah hujan mengguyuri bumi. Sampai jadilah air bah. Air bah. Wow. Air bah terjadi. Dan adik-adik tahu, orang-orang yang tidak taat sama Tuhan semuanya mati binasa. Semuanya mati binasa. Gak ada yang bersisa. Kecuali orang-orang yang takut akan Tuhan seperti Nuh dan keluarganya. Waktu itu Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah. Nah, dan ada binatang-binatang yang Tuhan suruh masukin. Kalau adik-adik baca nanti di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22, di situ ada ditulis, ada binatang-binatang yang Tuhan suruh masuk ke dalam bahtera. Tuhan suruh ambil Nuh. Mereka itu diselamatkan. Nah, kenapa? Karena Nabi Nuh taat sama Tuhan. Adik-adik juga harus taat sama Tuhan. Pesan firman Tuhan saat ini bahwa adik-adik itu harus taat, setia sama Tuhan. Gak boleh bandel-bandel. Nanti Tuhan marah seperti air bah datang di dunia. Semuanya mati binasa. Gak ada yang mau kan? Semuanya mau disayang Tuhan? Mau? Iya, kita harus disayang Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat sama Tuhan. Dengar-dengaran sama orang tua. Terus setia sama Tuhan. Gak boleh banyak-banyak melawan. Gak boleh bohong. Gak boleh itu. Harus setia sama Tuhan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan oleh Tuhan. Oke? Jadi hari ini demikian kebenaran firman Tuhan. Adik-adik renungkan, nanti dibaca ya. Dibaca di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22. Baca pelan-pelan. Nanti di situ ada ceritanya. Nanti bisa berkelanjutan lagi kalau membaca. Makanya kita tutup firman Tuhan. Jadi adik-adik tetap harus taat dan setia kepada Tuhan. Semuanya tutup matanya, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Baik adik-adik sekolah minggu sudah dengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Semuanya Tuhan jadi pelajaran buat kami untuk kami taat dan setia kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, agar Tuhan dapati kami hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami simpan firman Tuhan, kami tanamkan dalam hati kami.
Biarlah firman itu jadi buah dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dadah, sampai ketemu lagi.